Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 390. Chen Ce duduk di kursi Siang Siong, lalu dengan lembut mengambil pisau di atas meja, mencukur daging sedikit demi sedikit dari potongan daging kambing yang dingin, dan memakannya. Tuan Siang, tahukah Anda mengapa desa keluarga Chen saya bisa bangkit di masa sulit dan menjadi tempat yang damai bagi pihak ini? Siang Siong tidak tahu apa maksud Chen Ce dengan menanyakan pertanyaan ini, tapi dia secara alami pandai menyanjung. Tentu saja karena bimbingan Anda yang baik, Tuan Chen. Kami sudah lama mendengar kehebatan Anda, Tuan. Saat Anda membuat garam buluh, kami mendiskusikannya berhari-hari, dan kemudian belajar menirunya. Siang Siong mengatakan sesuatu yang baik. Siang Siong tidak dapat mengingat sudah berapa lama dia tidak menyanjung orang lain. Sejak dia menjadi prefek, dia jarang merasa seperti ini. Tapi sekarang dia harus menyanjung Chen Ce. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan orang lain sekarang. Meskipun Chen Ce tampaknya mudah diajak bicara sekarang, bagaimana jika dia meledak dan melukai seseorang? Jika harimau itu memakan manusia, tidak ada yang bisa melawannya. Baru setelah dia keluar rumah, meninggalkan tempat itu bersama Chen Ce dan harimau besar, dan muncul di depan anak buahnya, Siang Siong merasa seperti hidup kembali. Dia terengah-engah, tubuhnya sedikit kelelahan, dan jantungnya berdebar sangat kencang, seolah-olah dia telah berjuang untuk hidupnya dengan puluhan orang Qiang sebelum dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Faktanya, bahaya yang dihadapi Siang Siong di ruangan itu barusan bahkan lebih berbahaya daripada melawan puluhan orang Qiang. Satu langkah yang salah dalam suatu keputusan akan mengakhiri perjalanannya. Tuan, ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu di dalam? Chen Ce itu pasti tidak menghormati jabatan Anda. Sial, menurutnya apakah memiliki harimau itu masalah besar? Saudara berkumpul, satu pisau pada satu waktu. Berapa banyak pisau yang bisa ditahan harimaunya itu? Bukankah itu hanya seekor harimau? 3 atau 5 dari kita bisa membunuhnya. Pergilah, 3 atau 5 orang tidak dapat melawannya sampai mati. Tidakkah kamu melihat bagaimana ia membunuh orang-orang Qiang itu? 7 atau 8 orang Qiang terbunuh olehnya dalam sekejap mata, tanpa ragu-ragu sama sekali. Apakah kamu benar-benar menganggap harimau ini seperti anjing? Bisakah dia dibunuh? Berhenti bicara omong kosong. Tuan, ada apa? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Tuan, kami adalah orang kepercayaan Anda. Jika perlu, kami pasti berani membela Anda meskipun itu harimau. Para kroni Siang Siong ini juga pernah mengalami pasang surut. Meski mereka juga sangat takut dengan harimau, namun jika Siang Siong ingin mereka maju, mereka akan berani menghadapi harimau secara langsung. Banyak orang sudah mengetahui bahwa Siang Siong pasti telah dianiaya di dalam, jadi beberapa dari mereka sudah ingin segera masuk dan membantu Siang Siong mendapatkan kembali kehormatannya. Tapi Siang Siong menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, kamu terlalu banyak berpikir. Saya baru saja di dalam, tidak terjadi apa-apa. Saya hanya membicarakan beberapa hal dengan Tuan Chen. Meski sedikit sedih dan marah, setelah memilih salah satu dari keduanya, Siang Siong juga merasa ini adalah cara yang baik. Menggunakan orang-orang seperti Su Yichang, Su Zhengbang, dan Yu Chengxin sebagai imbalan atas persahabatan dengan Chen Ce sepertinya merupakan cara yang sangat bagus. Setidaknya, Chen Ce dan Chen Jiachunnya sangat kuat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, meski sempat lolos dari pengawasan Chen Ce dan kini mampu melawan, Siang Siong akhirnya menyerah. Kemarilah, sampaikan perintahku, Siang Siong akhirnya memilih untuk tunduk pada kekuatan Chen Ce. Ya, itu karena kekuatan. Meskipun Siang Siong adalah prefek, dia adalah orang nomor 1 di permukaan. Tetapi dalam situasi ini, dia berpikir bahwa Chen Ce adalah yang terkuat. Bagaimanapun, tinju Chen Ce lebih besar. Segera, perintah dari prefek diturunkan. Seorang prajurit pemberi isyarat langsung menuju garis depan dengan membawa surat yang ditulis oleh prefek. Garis depan sebenarnya hanya sepanjang belasan atau 20 kilometer. Ketika Su Yichang menerima kepercayaan Siang Siong, pertempuran telah berhenti. Setelah usaha yang tak henti-hentinya, akhirnya setelah meninggalkan lebih dari 500 mayat, mereka, dengan gigih, meminta orang-orang Qiang di seberang untuk mengubah rute mereka. Orang Qiang awalnya ingin pergi ke pedalaman Kabupaten Beiyang lewat sini,
Tapi sekarang karena diblokir, mereka hanya bisa mengalihkan dan pergi ke Gunzu. Ada 3 sasaran ke arah itu, sasaran terbesarnya adalah Bendungan Litian, satu lagi Kabupaten Litian, dan satu lagi Kabupaten Butong. Oke, aku akhirnya mengusir setan-setan ini. Bajingan-bajingan ini akhirnya berhasil dikalahkan. Kita menderita kerugian besar. Adikku sudah mati, para idiot ini baru saja memenggal kepalanya, bodoh sekali. Su Yichang diam-diam bangga. Meskipun sejumlah harga telah dibayar, lalu bagaimana? Hanya orang-orang biasa yang meninggal, bukan orang-orang Su Yichang. Sekarang setelah orang-orang Qiang ini diusir, maka Gunzu akan bergabung untuk membentengi Kabupaten Butong dan Kabupaten Litian. Selama orang-orang Qiang menemukan cara untuk mengusir orang-orang Qiang ke Bendungan Litian, semuanya akan berjalan lancar. Tuan Su, surat dari prefek. Para prajurit tiba, dan melalui banyak tentara Su Yichang, surat Xiang Xiong akhirnya diserahkan kepada Su Yichang. Su Yichang tidak berpikir ada yang salah, lagi pula komunikasi mereka seperti ini. Sebelum membuka surat itu, dia memeriksa tintanya dan melihat bahwa surat itu masih utuh. Su Yichang baru saja membukanya dan membaca isinya. Bagian pertama surat itu berbicara tentang menerima laporan dari dia, Su Yichang, dan kemudian memberikan beberapa instruksi. Terakhir, dia menyebutkan sesuatu di akhir surat, mengatakan bahwa dia menemukan beberapa pria Qiang yang merampok rumah tangga kaya setempat melarikan diri dengan cepat, curiga mereka telah membawa harta dalam jumlah besar. Bagaimanapun, orang-orang Qiang tidak pernah melarikan diri, mereka berpuas diri karena berhasil menembus pertahanan orang-orang Zhou. Sekarang, surat Xiang Xiong mengatakan bahwa mereka sebenarnya melarikan diri dengan cepat menuju sebuah keluarga kaya. Apakah kata-katanya salah? Bagaimana orang Qiang bisa melarikan diri? Tapi kemudian pikirannya tiba-tiba berbalik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang Qiang ini pasti telah merampok sejumlah besar harta orang kaya itu sebelum melarikan diri. Meskipun orang Qiang tidak menggunakan harta ini, mereka tidak bodoh. Mereka juga akan bertukar barang dengan orang Zhou. Harta adalah mata uang keras dimanapun. Su Yichang langsung terbangun. Berapa banyak kekayaan yang diperlukan untuk membuat orang-orang Qiang ini menyerah dan melarikan diri? Su Yichang tidak tahu seberapa besar kekayaannya, tetapi secara keseluruhan, itu pasti uang yang banyak. Tidak ada keraguan sama sekali tentang Xiang Xiong. Su Yichang tertawa, prefek Xiang masih memiliki hati nurani. Dia tahu bahwa saya telah bekerja keras di garis depan. Hal baik seperti ini akhirnya giliran saya. Ketika orang-orang Qiang ini ditangkap, harta karun itu. Lebih baik mencetak beberapa poin dengannya. Su Yichang sering memikirkan hal ini, dan segera memerintahkan 300 pasukan kavaleri dan mengejar mereka ke arah itu. Alasan mengapa mereka hanya membawa 300 kavaleri adalah karena dalam surat tersebut disebutkan bahwa pasukan kecil Qiang tidak banyak jumlahnya, hanya kurang dari 50 orang. Yang lainnya dikepung dan dibunuh oleh Xiang Xiong. Su Yichang tidak meragukan hal semacam ini, jadi Su Yichang segera mulai memimpin orang untuk bertindak sembarangan. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok sangat sesuai dengan rute perjalanan orang Qiang. Dengan sedikit kegembiraan, Su Yichang menjadi semakin bahagia, dan dia tidak meragukan Xiang Xiong di dalam hatinya. Percepat, kita harus mengejar orang-orang Qiang itu secepat mungkin dan merebut harta itu dari tangan mereka. Jika saatnya tiba, saudara-saudara akan mendapat bagiannya. Su Yichang sering menyuntikkan darah ayam ke anak buahnya. Para bawahan sangat menyukai ini dan segera mulai bersorak. Namun saat ini, Su Yichang tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Dia segera mengambil kendali dan memberitahu anak buahnya, saya sedikit sakit perut. Kalian kejar mereka dulu, dan saya akan ke sana nanti. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke rumput di sebelahnya. Bab 391. Kroni Su Yichang masih sangat cakap, dan mereka juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Su Yichang, mungkin karena mereka mengenakan celana yang sama, dan mereka seperti belalang di tali yang sama. Jadi ketika bawahannya melihatnya menderita diare, bukan saja mereka tidak merasa ada yang salah, tetapi mereka juga tertawa terbahak-bahak dan memintanya untuk mengikutinya perlahan-lahan. Mereka pertama-tama pergi untuk menangkap orang-orang Qiang yang melarikan diri dan merampok harta mereka. Meski Su Yichang menderita diare sendirian, beberapa adik laki-lakinya tetap tinggal bersamanya, meski adik-adiknya ini sedikit gelisah karena juga ingin merampas harta karun tersebut. Tapi mereka adalah prajurit pribadi Su Yichang. Ketika bosnya buang air di sini,
mereka tentu harus menemaninya. Tepat ketika mereka akan mencium bau kotoran lebih dari 10 meter, Su Yichang baru saja selesai buang air besar. Semua orang melambat selama sekitar 10 menit, dan kemudian mereka menyusul lagi. Lembah tersebut merupakan lembah yang diapit oleh dua gunung, merupakan tempat yang sangat cocok untuk penyergapan. Masih ada beberapa mayat di tanah, termasuk orang Zhou dan orang Qiang. Song Qiuyu ingat bahwa mereka bertempur dengan orang-orang Qiang di sini beberapa hari yang lalu. Dalam pertempuran itu, mereka mengepung orang-orang Qiang. Mereka melancarkan serangan dari pegunungan di kedua sisi. Ya, tapi nyatanya mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Karena orang-orang Qiang itu begitu fleksibel, banyak dari mereka yang justru menyerah berjalan di lembah setelah mengetahui adanya penyergapan, dan malah memanjat tembok gunung yang tidak terlalu rapat di kedua sisi lembah, lalu berbaur dengan para penjaga di atas. Saya tidak percaya mereka benar-benar merangkak keluar lembah untuk bertarung dengan kita. Kita menduduki medan dan orang-orang, tetapi korban kita jauh lebih banyak daripada mereka. Saya harus mengatakan, orang-orang Qiang ini benar-benar berani. Dengan kekuatan yang sama, kita bukan tandingan mereka. Song Qiuyu adalah orang paling kuat di bawah Su Yichang, dia berani dan banyak akal, tetapi bahkan dia harus mengagumi orang-orang Qiang itu, mereka dapat berlari cepat dan bertahan lama. Kadang-kadang bahkan menunggang kuda pun mungkin tidak dapat berlari lebih cepat dari mereka. Song Qiuyu benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang dari desa kecil Chenjia mengalahkan musuh-musuh ini. Masuk akal jika musuh semacam ini tidak terkalahkan. Jika orang-orang yang berdiri di sini adalah orang-orang dari desa Chenjia, aku ingin tahu apakah mereka akan dibunuh oleh orang-orang Qiang seperti kita, berniat untuk bergegas melewati lembah dengan cepat. Namun, yang tidak dia duga adalah saat rombongan mereka hendak melewati ngarai dengan cepat, tiba-tiba peluit bambu berbunyi. Ketika Song Qiuyu mendengar peluit bambu, jiwanya tiba-tiba meletus. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu peluit bambu, tetapi Song Qiuyu mengetahuinya, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang di desa Chenjia meniup peluit tersebut dan menghancurkan orang-orang Qiang. Hati-hati terhadap penyergapan. Begitu Song Qiuyu selesai berbicara, dia mendengar suara anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Dia hanya sempat melihat ke atas dan melihat beberapa orang berdiri di punggung gunung. Mereka memegang busur dan menembakkan anak panah ke lembah dengan kejam. Anak panah yang sangat tajam menusuk tubuh manusia satu persatu, bahkan ada yang menembus tubuh kuda. Suara menusuk mengerikan yang mereka keluarkan saat anak panah menembus tubuh membuat jiwa Song Qiuyu terbang menjauh. Dia segera menyadari bahwa ini adalah panah otomatis yang unik di desa Chenjia, dan dia juga melihat bahwa orang-orang yang dingin dan tekun itu adalah Chen Jiajun yang legendaris. Mengapa mereka ada di sini? Bagaimana mereka bisa menyerang kita? Apa yang terjadi? Pikiran Song Qiuyu sama bingungnya dengan lumpur. Kuda itu melompat ketakutan, melemparkan Song Qiuyu ke bawah ketika dia terkena dua anak panah, dan kemudian melarikan diri secepat yang dia bisa. Song Qiuyu terjatuh dari kudanya, dan peruntungannya cukup baik. Begitu terjatuh, salah satu temannya tertembak hingga tewas, lalu terjatuh dari kudanya untuk melindunginya dan membiarkannya hindari resiko terkena anak panah lain. Kurang dari 1 menit kemudian, peluit bambu kembali dibunyikan, hujan panah berhenti. Hanya dalam 1 menit, tidak ada seorang pun yang masih bisa berdiri di tengah hujan panah. Hanya beberapa kuda yang belum terkena panah. Mereka berdiri di sana dalam kebingungan, menundukkan kepala dan mengendus aroma tuannya. Tentu saja, tidak ada yang mau menjawab pertanyaan untuk kuda-kuda ini. Orang-orang di punggung gunung tetap tidak bergerak. Mereka memegang busur di tangan mereka dan siap menyerang kapan saja dan di mana saja. Saat ini, selusin orang lainnya turun gunung. Mereka mengobrak-abrik tumpukan mayat, tampaknya mencari seseorang. Dia telah menendang sebuah plat besi, dan itu adalah plat besi yang sangat besar. Haha, kamu benar-benar mengenalku, itu mudah. Di mana Su Yichang? Senyuman Chen Ce terlihat di mata Song Qiuyu, dan itu sudah menjadi senyuman iblis. Dia tidak ingin mengatakannya sama sekali. Dia ingin merahasiakannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan tangannya ke arah Su Yichang, dan mulutnya secara refleks mengatakan yang sebenarnya, tutuan kita supunya sakit perut, dan tidak ada orang di belakangnya. Ikuti aku. Setelah mengatakan ini, dia menyesalinya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Tuan Su sangat baik kepada saya seperti gunung.
Dia telah bersama saya seperti ayah dan anak, dan kami telah bersama melalui suka dan duka selama beberapa dekade. Bagaimana saya bisa mengkhianatinya? Song Qiuyu diam-diam merasa malu karena mengkhianati Su Yichang. Kemarahannya tiba-tiba meningkat, dan dia berteriak dengan keras, apakah kamu akan menemukannya? Jika kamu ingin menemukannya, aku bisa memimpin jalannya. Selamatkan saja hidupku. Aku sangat berguna. Aku tahu segalanya tentang Su Yichang. Sialan, kenapa saya begitu pengecut? Mengapa saya mengatakan yang sebenarnya? Seharusnya tidak demikian. Tuan Su dan saya memiliki persahabatan seumur hidup. Jika saya menukar nyawanya dengan nyawa saya sendiri, nyawa Tuan Su akan sia-sia. Sebelum Chen Ce bisa mengatakan apa-apa lagi, Song Qiuyu telah mengkhianati Tuan Su lebih dari 800 kali di dalam hatinya. Bab 392. Dalam tim yang terdiri dari beberapa ratus orang, tidak ada yang melarikan diri, tetapi ada lusinan orang yang secerdas Song Qiuyu dan memblokir orang lain atau mayat kuda dari diri mereka sendiri. Orang-orang ini juga pintar. Ketika mereka melihat Song Qiuyu membelot ke musuh, mereka semua bergegas mengkhianati Su Yichang. Ini adalah pertama kalinya Chen Ce melihat pertempuran seperti itu. Dia dan Qiu Yaoer saling memandang, tercengang saat melihat orang-orang ini mengkhianati bos mereka. Mereka berkhianat dengan sangat aktif, bahkan dua orang terlibat perkelahian karena mereka aktif memberikan informasi Su Yichang kepada Chen Ce. Sepertinya Su Yichang benar-benar tidak sebaik itu. Luo Sanshan mengerutkan bibirnya dan melihat ke bawah ke tangan Su Yichang. Tapi dia lupa satu hal. Bukan karena Su Yichang dan bawahannya tidak bisa melakukannya. Alasan lain mengapa mereka memilih dengan teliti adalah karena mereka sangat takut pada Chen Jiajun. Mereka semua seperti Song Qiuyu dan telah melihat kekuatan Chen Jiajun. Oleh karena itu, kini menghadapi Chen Jiajun yang dipimpin oleh Chen Ce, mereka tidak memiliki niat untuk melawan sama sekali. Pilih saja dan itu saja. Segera, Song Qiuyu dan yang lainnya memimpin Chen Ce dan yang lainnya untuk melawan. Di sisi lain, Su Yichang yang baru saja selesai menderita diare, baru saja berjalan sejauh 2 mil bersama belasan pengikutnya, tiba-tiba perutnya mulai mengeluarkan suara yang tidak karuan lagi. Dia tidak punya pilihan selain meminta seseorang untuk menghentikan kudanya, lalu berlari ke sisi rumput lagi dan buang air besar. Saat dia menarik, Su Yichang mendengar suara tapak kuda. Dia menjulurkan kepalanya dari rumput dan melihat Song Qiuyu dan yang lainnya kembali. Su Yichang terkejut dan sedikit waspada, karena dia melihat banyak dari orang-orang ini yang terluka, bahkan Song Qiuyu pun terluka. Apalagi kerumunan itu diikuti oleh banyak wajah baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Su Yichang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia sempat memberi peringatan, orang-orang yang dibawa oleh Song Qiuyu melancarkan serangan terhadap pengawal pribadi Su Yichang. Anak panah seperti meteor itu terbang dan menusuk pengawal pribadi Su Yichang menjadi landak. Lebih dari setengah dari selusin pengawal pribadi tewas pada saat itu, dan beberapa lainnya sengaja dibiarkan hidup. Di mana Su Yichang? Di mana bajingan ini? Song Qiuyu berteriak keras. Su Yichang tidak percaya bahwa ini adalah Song Qiuyu, salah satu tangan kanannya. Su Yichang bahkan tidak punya waktu untuk menyeka pantatnya, berbaring di tanah dan merangkak menuju sungai dengan cepat, karena dia melihat seseorang yang tidak dia duga sama sekali, Chen Ce. Dia hanya mengikuti kerumunan, tampak tidak mencolok. Tidak ada pria tangguh seperti Chen Xiaobing, Yu Li, atau bahkan Qiu Yaoer, yang selalu bersamanya untuk melindunginya. Tapi sekilas Su Yichang masih mengenalinya. Ingatan Su Yichang tentang Chen Ce terlalu dalam. Dan dalam situasi saat ini, Chen Ce sebenarnya datang ke sini. Mengingat Siang Xiong secara khusus memintanya untuk datang dan memblokir orang-orang Qiang yang melarikan diri dengan harta mereka, Su Yichang dapat menyimpulkan banyak hal dalam sekejap. Sialan, Siang Xiong, sebenarnya bergabung dengan Chen Ce. Sialan, aku membantumu dari depan, dan kamu akan menusukku dari belakang, kan? Oke, aku sudah menuliskannya. Petik 2. Su Yichang marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berbicara. Sebaliknya, dia dengan cepat berlari ke arah sungai menggunakan penutup jerami. Su Yichang sangat pandai melarikan diri. Dia sebenarnya bisa melarikan diri secara diam-diam dan meluncur ke sungai tanpa ada yang menyadarinya. Air sungai saat ini tidak lagi bebas es. Setelah Su Yichang masuk ke dalam air, dia langsung menyelam dan menghilang ke dalam sungai yang tidak terlalu kecil ini. Di sini,
Chen Ce dan yang lainnya baru saja menelusurinya dan melihat apa yang ditinggalkan Su Yichang, serta lintasan merangkaknya. Kejar! Chen Ce tidak bisa membiarkan orang ini melarikan diri. Su Yichang adalah pembunuh utama yang hampir membunuh Tong Dalei. Yang lain bisa hidup, tapi Su Yichang harus mati. Banyak orang yang mengejarnya di sepanjang tepian sungai, ada yang mengejarnya di hilir, dan ada pula yang mengejarnya di hulu. Lagi pula, tidak ada yang tahu ke arah mana orang ini akan berenang, tapi kemungkinan besar dia akan berenang ke hilir. Chen Ce berdiri di tepi sungai dan memperhatikan sebentar, tapi dia tidak menyadari anak ini keluar untuk mengambil nafas. Kualitas menyelam Su Yichang sangat bagus. Dia tidak bisa berlari terlalu jauh dalam waktu sesingkat itu, kan? Kata Qiu Yaoer sambil bersiap turun ke sungai untuk mencobanya. Tapi Chen Ce menghentikannya, tidak peduli seberapa bagus kualitas menyelamnya. Dia harus keluar untuk ventilasi, tapi kita sudah mengawasinya begitu lama dan dia belum keluar. Jelas, ini bukan lagi masalah apakah untuk bernapas atau tidak. Tidak peduli hulu atau hilir, dia bisa menahan nafas atau tidak. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah alang-alang di tepi sungai. Ada banyak alang-alang di tepi sungai, sehingga cukup mudah untuk menyembunyikan seseorang. Namun dalam kasus ini, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, Anda tidak dapat melarikan diri terlalu jauh, jadi satu-satunya pilihan adalah tetap tinggal. Sanshan, di mana ularnya? Keluarkan. Chen Ce menyapa Luo Sanshan. Luo Sanshan segera menurunkan 2 kantong ular dari kudanya. Ini semua adalah ular berbisa yang dikumpulkan akhir-akhir ini, dan ada juga beberapa ular biasa yang jumlahnya banyak, puluhan. Tentu saja, Chen Ce tidak berniat membiarkan Su Yichang digigit sampai mati karena berjudi. Chen Ce memberitahu Luo Sanshan beberapa persyaratan. Luo Sanshan mengangguk dan kemudian melepaskan ular itu. Ular-ular itu masuk ke dalam air dan segera mengejar alang-alang di kedua sisinya. Di saat yang sama, Dou Dou juga diutus oleh Luo Sanshan. Meskipun air dapat menghalangi penciuman Su Yichang, hidung harimau lebih lincah dibandingkan hidung anjing. Ia dapat mengetahui apakah ada sesuatu di sana segera setelah ia mengambil tindakan. Setelah mengendus-endus di tepi sungai, ia melompat dengan gembira dan berlari lurus ke hulu tanpa ragu-ragu. Sepertinya kita bisa menemukan Su Yichang. Chen Ce tertawa, lalu mengikuti Dou Dou ke hulu. Sekitar 100 meter di hulu, Su Yichang sedang bersembunyi di rerumputan sungai di sini. Ia tidak pernah masuk ke dalam alang-alang karena alang-alang itu kelihatan terlalu besar, jadi ia bersembunyi di rumpun kecil rerumputan sungai di sebelah alang-alang. Ia hanya sesekali menjulurkan kepalanya keluar dari tanaman air untuk memudahkan pernafasan, lalu dengan cepat menyembunyikan kepalanya setelah bernafas. Dalam hal ini, meskipun seseorang datang ke sini untuk memeriksa alang-alang dan ternyata tidak ada alang-alang, mereka akan mengabaikan tumpukan kecil tanaman air di sebelahnya. Namun nyatanya hanya tumpukan tanaman air ini saja. Dia masih diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri karena dia cukup beruntung telah menemukan tempat seperti itu. Su Yichang melihat dari tanaman air beberapa orang yang mencarinya berlari cepat dari sungai. Seperti yang dipikirkan Su Yichang, mereka memeriksa alang-alang di sungai, tetapi menutup mata terhadap tanaman air di dekatnya. Su Yichang diam-diam mengepalkan tinjunya, mengira dia telah melarikan diri. Sialan, Chen Ce, Siang Siong, kalian tunggu saja aku. Saat aku mengatasi kesulitan ini, aku harus membalas kalian. Su Yichang masih mengucapkan kata-kata kasar di dalam hatinya, tetapi tiba-tiba, dia menemukan titik terang. Di tanaman airnya, seekor ular merah tiba-tiba berenang mendekat. Ia berenang dan kemudian duduk di atas tanaman air, kurang dari 1 kaki dari Su Yichang. Mata kecilnya menatap Su Yichang melalui tanaman air. Su Yichang tidak berani mengungkapkan amarahnya. Dia merasa agak kurang beruntung bertemu ular saat ini. Keluar dari sini, keluar dari sini. Jangan membuat masalah di sini, dia ingin mengusir ular itu, tetapi ular merah itu memuntahkan lidah ular berwarna merah darah dan tidak keluar dari gunung pada saat itu, semua. Parahnya lagi, selain ular merah ini, masih ada ular lain yang berlari mengejarnya. Ada yang besar, kecil, beracun, dan tidak beracun. Mereka semua berkumpul di tanaman air, menjelajahi surat ular, dan membaca informasi Su Yichang. Su Yichang langsung menjadi gila karena marah. Dia tidak tahu mengapa ular-ular ini berkumpul. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu.
Su Yichang sering mengenal beberapa penyihir yang memiliki beberapa keterampilan magis. Dia juga pernah mendengar tentang kemampuan mengendalikan ular berbisa. Tapi sekarang saya hanya bisa berdoa agar orang yang mengendalikan ular berbisa itu belum menemukannya. Su Yichang hendak membenamkan kepalanya sepenuhnya ke dalam air untuk menghalangi deteksi ular-ular ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang sangat besar, seperti raksasa yang melompat ke sungai. Tidak jauh dari situ, air memercik kemana-mana. Su Yichang memandang dengan ngeri dan menemukan bahwa itu bukanlah seekor raksasa, melainkan seekor harimau yang kuat dan ganas. Saya melihatnya menjulurkan lidahnya dengan penuh semangat, dan berlari dengan anggota tubuhnya yang kuat meluncur dengan cepat di dalam air. Hati Su Yichang sedingin hati Pianzi. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, aku sudah mati. Dou Dou, yang menemukan Su Yichang, bergegas mendekat dan menarik Su Yichang keluar dari air. Su Yichang tidak melawan. Awalnya dia memiliki belati, tetapi di bawah kekuatan Dou Dou, dia tidak berani menggunakannya sama sekali. Mari kita tidak membicarakan apakah belati ini akan menyebabkan luka fatal pada harimau. Bahkan jika dia, Su Yichang, cukup beruntung menjadi orang yang galak dan membunuh harimau tersebut, apa yang akan terjadi? Apakah dia masih bisa lolos dari kejaran Chen Ce dan yang lainnya? Oleh karena itu, Su Yichang hanya memikirkannya selama beberapa detik sebelum benar-benar menyerah. Dia hanya bisa membiarkan Dou Dou menyeretnya keluar dari air, dan kemudian dengan canggung menyapa Chen Ce, yang berjalan perlahan, dengan senyuman di wajahnya. Tuan Chen, halo, sudah lama tidak bertemu. Anda masih tetap menawan seperti biasanya, ha. Dia merasakan rasa malu saat dia tertawa. Chen Ce memandang Su Yichang sambil tersenyum, apakah bajingan inilah yang hampir menyebabkan dia kehilangan saudara baiknya? Apakah dia yang mempromosikan kerjasama dengan Gunzu dan mencoba menyerang desa Chenjia dan Litianba ke segala arah? Orang seperti itu, yang sepertinya tidak memiliki banyak ciri, ternyata memiliki pemikiran seperti itu. Dengan rasa ingin tahu, Chen Ce berkata dengan tenang, bawa orang itu kembali, dan anak buahnya, bunuh mereka semua. Tak satu pun dari kelompok orang itu yang berguna. Mereka dapat mengkhianati Su Yichang tanpa ragu-ragu hari ini, dan jika sesuatu terjadi besok, mereka akan mengkhianati diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Chen Ce tidak ingin menahan satu pun dari orang-orang ini dan langsung memerintahkan mereka untuk ditembak. Qiu Yaoer bersiul, dan pengawal keluarga Chen segera melancarkan serangan, membunuh Song Qiuyu dan yang lainnya di depan Su Yichang. Su Yichang tiba-tiba menggigil ketakutan. Bab 393. Di tepi sungai yang tenang, sesaat, bau darah membubung ke langit, dan jeritan terdengar singkat dan tajam, namun segera mereda. Tak lama kemudian, beberapa jenazah sudah hanyut di sepanjang sungai, dan tidak jelas di mana mereka akan berhenti. Su Yichang tidak bisa menelan ludahnya ketika dia melihat para bawahannya mati. Dia menatap Chen Ce tanpa sadar, tetapi bertemu dengan tatapan lucu Chen Ce. Su Yichang ketakutan, dan segera menyadari bahwa alasan mengapa Chen Ce tidak langsung membunuhnya adalah karena dia mungkin memiliki akhir yang menakutkan yang menunggunya nanti. Bagaimanapun, dia secara pribadi menindas saudara baik Chen Ce, Tong Dalei. Kebencian semacam ini, bahkan Su Yichang sendiri merasa tidak mungkin untuk hidup bersamanya, dan dia harus membalas dendam. Su Yichang tahu bahwa jika dia tidak melarikan diri, akan ada konsekuensi mengerikan yang menantinya. Melarikan diri, lari sekarang. Namun begitu dia berbalik dan melangkah maju, harimau itu menamparkan punggungnya, menyebabkan dia terhuyung ke depan. Setelah beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, dia mulai menangis dan memohon belas kasihan. Selamatkan hidupku, Tuan Chen, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya bukan manusia, saya hanya binatang buas. Tuan Chen, tolong selamatkan hidup saya, atau Anda dapat memukuli saya, atau memotong beberapa jari. Apapun yang terjadi, saya hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya pada akhirnya dan membiarkan saya hidup. Tuan, saya benar-benar tidak ingin mati. Menghadapi permintaan belas kasihan Su Yichang, Chen Ce hanya menonton dengan tenang, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Ini sangat keren. Akhirnya menangkap bajingan ini. Membunuh, pasti tidak mudah untuk membunuhnya. Biarkan dia disiksa secara perlahan oleh Tong Dalei. Setidaknya rasa sakit yang dia timbulkan pada Tong Dalei harus dipulihkan darinya dalam jumlah 2 kali lipat.
Ikat dia ke kuda dan bawa dia kembali. Chen Ce hanya memerintahkan, dan anak buahnya segera mematuhi perintah tersebut, lalu mengikat Su Yichang yang berteriak dan kembali ke Xiang Xiong bersama-sama. Ketika dia melihat Xiang Xiong lagi, Su Yichang sepertinya telah melihat sedotan penyelamat nyawa. Dia memohon belas kasihan dengan putus asa, menangis untuk ayah dan ibunya, dan dengan panik mencoba berteman, hanya meminta Xiang Xiong untuk menyelamatkan nyawanya demi kepentingannya, bergaul dengannya selama bertahun-tahun. Xiang Xiong hanya tersenyum dan mengabaikannya. Apakah kamu bercanda? Chen Ce sangat berani, oke. Dia tidak hanya menangkap Su Yichang dengan mudah, dia bahkan dengan jelas merencanakan rute selanjutnya dengan Xiang Xiong. Bekerja sama dengan tentara Chen Jiachuner akan jauh lebih menjanjikan daripada bekerja sama dengan Su Yichang, hantu mati seperti dia. Oleh karena itu, Su Yichang hanya diabaikan, meski suaranya hampir serak karena berteriak. Setelah semuanya reda, Chen Ce dan Xiang Xiong makan malam, keduanya saling mengenal secara mendalam dan banyak mengobrol. Terutama perencanaan ekonomi. Hal terpenting saat ini adalah mengusir orang-orang Qiang ini. Jika memungkinkan, kita harus membunuh mereka semua, tapi itu tidak mudah. Peperangan gunung dan hutan tidak pernah menjadi kekuatan kita. Alasan mengapa Chu Zengyi mampu membantai suku Kushui terutama karena kekuatan utama mereka pergi berburu. Jika kekuatan utama mereka ada di sana, Chu Zengyi mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Xiang Xiong tersenyum pahit, melihat seluruh Chengzu, saya khawatir hanya Anda, Chen Ce, yang memiliki kepercayaan diri untuk berani mengatakan hal seperti itu. Siapapun yang bisa berurusan dengan orang Qiang dianggap luar biasa elit. Tentu saja, Chen Ce tidak akan tertipu dengan sikapnya yang tinggi. 2 tahun lalu, kami hanyalah orang desa. Kami berani bersaing dengan orang Qiang, bukan karena kami berani, tetapi karena kami benar-benar jujur saat itu. Kita tidak bisa hidup lagi. Jika kita tidak melawan, kita akan mati. Lalu ketika kita melawan, kita mendapati bahwa orang-orang Qiang hanya memiliki 2 bahu, menopang sebuah kepala. Mereka tidak mempunyai lengan atau kekuatan lebih dari kita. Kita hanya perlu melawan, jika kita menusuk mereka dengan pisau, mereka masih akan berdarah dan mati. Jadi masalah utama tentara Chengzu Anda saat ini bukanlah karena Anda tidak memiliki jumlah yang cukup, tetapi karena Anda kurang memiliki keberanian dan pemahaman yang benar tentang orang-orang Qiang. Selanjutnya, saya akan mencoba menangkap beberapa orang Qiang hidup-hidup. Kapan jika waktunya tiba, kamu bisa mengikat orang-orang Qiang yang masih hidup ini ke sebatang kayu. Ayo, suruh tentara Chengzumu untuk berlatih dengan baik. Xiang Xiong dengan sigap menerima paket pelatihan yang diberikan oleh Chen Ce. Saat aliansi mereka perlahan-lahan berintegrasi, di Gunzu, tentara sementara Gunzu Liu Yanhu juga berperang melawan rakyat Qiang. Orang-orang Qiang menyerang di 2 jalur di Kabupaten Budong dan Kabupaten Wanian, dan orang-orang Liu Yanhu melakukan perlawanan keras. Kedua belah pihak berjuang mati-matian di 2 jalur tersebut, terutama di jalur Kabupaten Butong, di mana beberapa kali berpindah tangan dan menjadi kunci wilayah yang diperebutkan oleh orang-orang Qiang dan Kabupaten Butong. Di sebuah lembah, Kule Skar mengerutkan kening, melihat ke arah pertempuran di kejauhan, dan mencibir lagi dan lagi. Kule Skar baru-baru ini menuai keuntungan dari perang tersebut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu dari perang. Selain membakar, membunuh, menjarah, dan merampas sejumlah besar wanita, harta, dan makanan dari orang Zhou, mereka juga menyita banyak periuk besi, garam, peralatan besi, dan yang terpenting, beberapa periuk besi milik suku tersebut yang sebelumnya langka, tukang. Misalnya saja juru masak yang bisa memasak daging dengan nikmat, tukang kayu yang bisa mengolah kayu menjadi rumah, dan yang terpenting, pandai besi yang bisa membuat senjata tajam. Orang-orang berbakat ini direnggut kembali oleh Kule Skar dan dijaga secara intensif untuk mencegah mereka melarikan diri. Tapi itu sudah merupakan kejutan besar bagi orang-orang ini. Apa yang tidak disangka Kule Skar adalah ketika suku mereka berperang, hal itu secara tak terduga menginspirasi suku lain untuk menyerah. Meski tidak menyerah secara berkelompok, hanya sporadis saja, namun totalnya berjumlah banyak. Namun, hanya dalam waktu setengah bulan, lebih dari 500 orang bergabung dengan suku baru Kule Skar, menambah vitalitas suku mereka. Alasan mengapa orang-orang ini bergabung dengan suku Kule Skar terutama karena orang-orang ini memiliki hati yang gelisah. Suku asli mereka sudah tua dan keras kepala,
dan mereka tidak berani berperang dengan orang Zhou. Hal ini membuat banyak anak muda yang gelisah menjadi bingung. Kuleskar dan yang lainnya langsung berperang melawan orang-orang Zhou, menjara puluhan desa dan kota, menyapu 2 ibu kota negara bagian utama, dan mengambil kembali ratusan wanita untuk melanjutkan keturunan mereka, serta makanan lezat, garam, dan barang besi yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah harta karun yang menarik perhatian generasi muda suku tersebut. Oleh karena itu, dari pegunungan yang dalam, satu demi satu pemuda Qiang keluar dan bergabung dengan tim suku Kuleskar dan demi diri mereka sendiri. Mereka mulai membakar, membunuh, dan menjarah dengan gila-gilaan, membunuh semua orang, merampas semua milik orang Zhou, mereka menculik para wanita, kemudian menghancurkan rumah mereka dan membunuh laki-laki mereka, meninggalkan kehancuran dan tawa yang sombong. Jumlah anggota Kuleskar sekali lagi melebihi 2.000 orang. Yang saat ini menyerang Kabupaten Budong adalah Jenderal Kuleskar, Abaki. Yang menyerang Kabupaten Wanian adalah pemimpin asli dari 2 suku lainnya, yang sekarang menjadi pemimpin kedua dan ketiga di Kuleskar, Kunsan dari suku Guang, dan Abu dari suku Dusan. Hanya saja selain ketiga jenderal tersebut, Kuleskar memiliki 1 jenderal lagi, yaitu pendatang baru yang belakangan ini tenar, Wu Juntu yang dikenal dengan julukan Human Slaughterer, atau pembantai manusia. Wu Juntu ini adalah orang yang paling sombong dan berkuasa di antara mereka yang datang mencari perlindungan dengan Kuleskar. Tingginya 2 meter dan benar-benar seperti raksasa. Dia sangat kuat dan memegang senjata yang ditenun dari tanaman merambat berusia ribuan tahun jauh di dalam pegunungan, dengan sepotong kalkopirit unik berbentuk persegi seukuran kepala bayi diapit di bagian depan. Orang ini berasal dari klan besar di antara orang-orang Qiang. Terlihat dari nama belakangnya bahwa klan Wu adalah bangsawan tertinggi di antara orang-orang Qiang dan penggagas perang Qiang Zhou yang terakhir 100 prajurit. Puluhan ribu, dan tidak kurang dari 10 suku seperti Kuleskar di bawah panjinya. Sebenarnya, orang-orang seperti Wu Juntu adalah keluarga kerajaan di antara orang-orang Qiang, dan mereka adalah makhluk paling mulia. Kedatangannya memberikan banyak tekanan pada Kuleskar. Dia adalah Wu Juntu tetapi tidak mempertahankan identitasnya sendiri. Dia seperti seorang prajurit. Dia hanya mengajukan satu permintaan kepada Kuleskar, yaitu dia harus pergi ke medan perang secara langsung. Jika dia pergi berperang secara langsung, dia akan pergi kemanapun tempat yang berbahaya dan di mana terdapat cukup banyak orang Zhou untuk dia bunuh. Kuleskar sepenuhnya menyetujui permintaan seperti itu pada awalnya. Dia bahkan berencana mengirimnya ke tempat paling berbahaya untuk membiarkannya mati. Bagaimanapun, Wu Juntu sangat populer sehingga Kuleskar merasa dirinya tidak bisa menandingi popularitasnya sama sekali. Itu sebabnya dia ingin Wu Juntu mati. Namun, yang tidak dia duga adalah bahkan dalam misi di mana dia harus mati, Wu Juntu dapat keluar dari pengepungan dan mencapai eksploitasi militer yang besar. Dia bahkan merekrut sekelompok tentara yang setia, meskipun jumlahnya tidak cukup banyak, hanya ada 100 atau 200 orang di sana, tapi itu baru kurang dari setengah bulan. Hal ini pun membuat Kuleskar semakin takut dengan kemampuan Wu Juntu. Ia tahu betul bahwa jika Wu Juntu terus merajalela seperti ini, reputasinya akan dibayangi oleh dirinya sendiri dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia akan menjadi raja suku ini. Bab 394. Agar adil, Kuleskar sangat menyukai Wu Juntu. Pria yang begitu galak akan menyerang kemanapun dia menunjuk, dan dia sepertinya tidak memiliki niat egois. Jika tidak, berdasarkan reputasinya sebagai keturunan kerajaan, dia akan membentuk faksi sendiri dan mendirikan suku Qiang yang terkenal. Namun ternyata tidak, dia hanyalah seorang pemuda ambisius yang melarikan diri dari klan Wu, seorang pria Qiang yang bertekad untuk menembus Zhou Agung dan memenggal kepala kaisar untuk digunakan sebagai bola. Tapi justru dengan mimpi dan ambisi seperti itulah Wu Juntu memancarkan pesona kepribadian penuh, jadi dia menarik sekelompok orang Qiang untuk bergabung dengan komandonya, bersedia berperang untuknya, dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya menyeberangi perbatasan. Beberapa suku lama Kushui dan Yuguang mungkin tidak terpengaruh dengan nama Wu Juntu, namun orang Qiang yang baru bergabung menganggap Wu Juntu sebagai idola spiritual mereka. Lagi pula, orang-orang Qiang yang baru bergabung masih sedikit asing dengan suku Kuleskar. Tampaknya masuk akal jika anggota baru mereka membentuk faksi mereka sendiri. Akibatnya, meskipun level di Kabupaten Budong dan Kabupaten Wanian saat ini sama-sama sulit dikalahkan, Kuleskar masih belum berniat melepaskan Wu Juntu. Tuan pemimpin, biarkan aku pergi.
Biarkan aku menghancurkan tembok orang-orang Zhou ini hingga berkeping-keping. Lalu kamu bisa meminta saudara-saudaramu untuk menyerang berkali-kali. Cambuk tanaman merambat berumur hampir 2 abad yang panjangnya hampir 2 meter itu seringan batang bambu di tangannya. Salah satu ujung cambuk sulur ditancapkan sepotong kalkopirit berwarna gelap, dan ditancapkan erat pada sulur berumur 1000 tahun. Kubus kalkopirit yang bermata tajam seharusnya tidak berwarna seperti ini pada awalnya, tetapi setelah diwarnai oleh banyak darah, warnanya menjadi sangat gelap sehingga tampak bersinar. Perpaduan cambuk rotan dan kalkopirit terlihat biasa saja, namun hanya mereka yang pernah melihat Wu Juntu yang tahu betapa mengerikannya saat digunakan. Dan justru karena dia tahu betapa menakutkannya benda ini di tangan Wu Juntu, Kuleskar semakin takut membiarkannya menyerang dengan santai. Wu Juntu, kamu baru-baru ini menyerang, dan lukamu belum sembuh. Aku benar-benar tidak ingin jenderal sepertimu dirusak di sini, jadi sebaiknya kamu mengkultivasi dirimu dengan baik dan berbicara tentang pergi ke medan perang di beberapa hari. Kuleskar membatasi perkembangan Wu Juntu atas dasar kekhawatiran. Lagi pula, dia juga tahu bahwa jika Wu Juntu diizinkan keluar dan membunuh selama beberapa hari lagi, maka pemimpin sukunya mungkin akan berpindah tangan. Hanya saja meskipun Wu Juntu terlihat jangkung dan tinggi, ia terlihat seperti raksasa. Namun usianya baru 16 tahun, dan ia adalah seorang pemuda yang kuat tapi tidak cukup pintar. Dia sama sekali tidak bisa menghargai arti mendalam dari kata-kata Kuleskar, jadi dia hanya berpikir bahwa dia benar-benar peduli pada dirinya sendiri. Hahaha pemimpin, Anda meremehkan saya. Bagi saya Wu Juntu, luka ringan ini seperti gigitan nyamuk, saya pasti akan membunuh orang-orang Zhou ini hingga berkeping-keping. Kuleba tidak senang mendengarnya. Bisakah kamu maju sendirian saja? Di lini depan, Abaki melawan musuh dengan gagah berani. Dengan mengatakan ini, bukankah Anda meremehkan Abaki? Hanya saja pengembangan diri seperti itu dengan sendirinya tidak akan terucap, apalagi didengar oleh si raksasa di hadapannya. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, saya tahu betapa beraninya Anda, Wu Juntu, tetapi Anda harus memberi kesempatan kepada prajurit lain untuk menyerang, bukan? Abaki di Kabupaten Budong ini telah menyerang selama 2 hari, dan itu akan segera terjadi. Itu sudah rusak. Jika kamu dibiarkan menyerang saat ini, kamu pasti bisa menghancurkannya dalam satu gerakan, tapi itu tidak adil bagi Abaki dan tentaranya. Sungguh, saya tidak ingin pujian apapun. Setelah kemenangan, Anda bisa memberikan sebagian besar pujian kepada Abaki. Saya tidak akan bersaing dengannya. Aku hanya ingin membunuh orang-orang Dazhou sialan ini. Kenapa aku harus banyak berpikir? Wu Juntu sangat marah. Berdasarkan pengalaman dan kekuatannya, dia sangat tidak menyukai liku-liku ini, dia hanya suka bertarung secara lurus dan langsung. Bahkan pertarungan pun sama, dia sangat percaya diri dengan kekuatan dan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa meskipun dewa berdiri di depannya, dia dapat mengalahkannya dengan satu palu. Kuleskar tersenyum dan menjelaskan. Namun penjelasan ini terdengar sangat membosankan bagi Wu Juntu. Setelah mendengarkannya beberapa saat, dia menjadi tidak sabar, oke, karena pemimpin tidak ingin saya keluar berperang, maka saya tidak akan pergi bersama Abaki. Tepat di sebelahnya, tapi selain Kabupaten Budong, bukankah ada bendungan litian lain di Kabupaten Wanian? Saya pernah mendengar orang membicarakan tempat ini sebelumnya. Mengapa pemimpin tidak mengaturnya seperti ini saja dan membiarkan Abaki dan yang lain pergi ke Kabupaten Wanian dan Budong? Dan biarkan saya mengajak beberapa orang untuk mencari di Litianba. Kuleba tiba-tiba merasa pusing. Setelah memikirkannya, dia menjelaskan, Wu Juntu, bukannya aku tidak akan melepaskanmu, tapi bendungan litian ini tidak ada artinya sama sekali. Konon ini adalah lokasi konstruksi yang besar. Di kawasan bendungan tidak ada harta karun, tidak terlalu banyak orang, dan yang terpenting tidak ada perempuan. Target kita bukan di sini. Selain itu, perlawanan di Kabupaten Wanian dan Kabupaten Butong sangat sengit, saya tidak tahu tujuan mereka. Apakah Anda tahu, mereka hanya ingin kita menyerang Litianba. Bagaimana saya bisa membiarkan jenderal kuat seperti Anda pergi ke sana dan membuang waktu di tempat tanpa minyak dan air? Wu Juntu dihentikan lagi, dan dia sangat marah hingga harus kembali tidur. Untuk menstabilkannya, Kuleskar bahkan memilih 2 wanita cantik dan dikirim kepadanya. Jika Sui Chang, Liu Yanhu dan yang lainnya mengetahui pikiran Kuleskar yang sebenarnya, saya khawatir mereka akan muntah darah.
Perlawanan awal mereka yang kuat adalah memaksa Kuleskar dan yang lainnya menyerang Li Tianba. Namun mereka tidak menyangka akan merugikan diri sendiri. Perlawanan mereka yang kuat membuat Kuleskar mengira kedua tempat tersebut memiliki banyak minyak dan air, sehingga Kuleskar sama sekali tidak berniat pergi ke bendungan Litian Kabupaten dan Kabupaten Butong akan dirobohkan. Setelah menenangkan Wu Juntu, Kuleskar segera pergi ke garis pertahanan Kabupaten Budong secara pribadi. Dia ingin secara pribadi mematahkan garis pertahanan ini dengan abaki, dan kemudian menjarah dan membuat seluruh suku menjadi hebat kembali. Wu Juntu yang telah dihibur, kembali ke kediamannya dengan depresi. Pertama, dia menangkap dua wanita cantik yang telah dihadiahi oleh Kuleskar dan melampiaskan amarahnya dengan kasar. Juntu, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pemimpin Kuleskar berbohong padamu. Ya, Juntu, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Alasan kenapa dia tidak membiarkanmu pergi ke medan perang bukan karena dia peduli padamu. Dia hanya khawatir kamu akan mencuri perhatian semua orang. Benar, Juntu, kamu baru saja bertempur dalam beberapa pertempuran, dan kamu telah mendapatkan reputasi yang baik di suku tersebut. Semua saudara bersedia mengikutimu untuk bertarung dan menyerang. Kita adalah pendatang baru. Itu membutuhkan banyak perjuangan untuk mengangkat kepalamu di depan generasi yang lebih tua. Sekarang pemimpin tidak akan membiarkanmu pergi. Terus terang, dia iri padamu dan takut suatu hari nanti ketenaranmu akan terlalu besar dan dia akan dibayangi. Dia takut tidak bisa mengendalikanmu lagi. Orang-orang ini semua adalah pendatang baru, dan mereka tidak memiliki keunggulan dibandingkan para tetua suku ini. Generasi yang lebih tua mendapat keuntungan pertama, jadi mereka sudah lama merasa tidak bahagia. Jadi, sekarang mereka mulai menghasut Wu Juntu. Pikiran Wu Juntu sedikit sederhana. Saat ini, dia belum berbalik, tidak mungkin. Pemimpin Kuleskar memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia memberi saya wanita cantik, daging panggang, dan makanan enak. Sedangkan untuk kotak perhiasan, saya dengar bahwa itu sangat berharga di mata orang Zhou, dan dapat ditukar dengan setidaknya 10 wanita cantik. Orang-orang di bawahnya gila karena cemas, namun mereka tidak berani mengucapkan kata-kata kasar, sehingga mereka hanya bisa mencuci otak Wu Juntu tanpa henti. Itu hanya beberapa pemikiran dan memberi bantuan kecil. Coba pikirkan, Juntu. Kita mengandalkan tinju kita untuk berbicara. Sekarang dia tidak membiarkan kita menggunakan tinju kita, itu berarti kita tidak akan memiliki manfaat militer. Tanpa manfaat militer, apakah mereka masih memberi penghargaan kepada kita? Ya, pemimpin Kuleskar tampaknya sangat adil, tetapi tempat tinggal kita sama sekali berbeda dengan tempat tinggal kroni-kroninya. Masih ada makanan. Saat mereka memanggang domba berkaki dua, mereka tidak pernah memanggil kita. Benar, pemimpin Kuleskar memiliki beberapa koki yang sangat baik di Dazu, dan daging yang mereka masak luar biasa, tetapi mereka tidak mentraktir kita makan sama sekali, dan hanya orang-orang pemimpin Kuleskar yang memakannya. Dan wanita cantik, Juntu, menurutmu semua yang dia berikan padamu bagus. Konon kedua wanita ini sudah tidak bisa melahirkan bayi. Mereka adalah produk cacat di kalangan wanita Dazu. Mereka memberikannya karena mereka tidak menginginkannya. Juntu, nada ini tidak bisa ditoleransi. Benar, Juntu. Kita tidak akan bertarung denganmu untuk memperebutkan sisa makanan mereka. Karena mereka tidak akan bertarung demi Li Tianba, ayo kita perjuangkan. Ya, mereka bersikeras bahwa tidak ada minyak dan air di bendungan Litian. Kalau begitu ayo kita coba. Apakah ada minyak dan air itu bukan urusan mereka. Kita harus pergi dan melihatnya sendiri. Wu Juntu dibujuk oleh mereka. Dia bukanlah orang yang damai, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari klan Wu atau klan penyihir agung, keturunan kerajaan suku Qiang. Wu Juntu, yang dibujuk saat ini, tidak lagi mentolerirnya, dan langsung menghitung hampir 400 tentara dan mengikutinya. Di antara 400 orang ini, ada sekitar 200 orang yang merupakan bawahan Wu Juntu yang dikumpulkan hari ini. Ada juga sekitar 200 orang, beberapa di antaranya adalah orang-orang Kuleskar. Mereka datang ke sini karena menghargai orang kuat seperti Wu Juntu. Berlindung. Ada juga yang baru datang, kini setiap hari orang Qiang baru keluar dari berbagai pegunungan dalam dan hutan tua untuk bergabung dengan suku Kuleskar. Begitu pendatang baru masuk, mereka akan mengetahui reputasinya sebagai Wu Juntu, dan kemudian mereka secara alami akan datang untuk memujanya di dermaga dan mengikutinya untuk menaklukkan dunia.
Lebih dari 400 orang Qiang pergi dengan perkasa. Tentu saja, operasi kekuatan sebesar itu tidak dapat menghindari mata-mata Kuleskar. Kuleskar segera mengetahui berita kepergian Wu Juntu. Apa? Bajingan ini benar-benar membawa 4 hingga 500 orang pergi. Kemarilah, siapkan kuda untukku, dan aku akan mengejarnya sendiri. Kuleskar segera mengejarnya. Bab 395. Berhati-hatilah. Sejak Wu Juntu mulai menjadi terkenal, Kuleskar mulai waspada terhadapnya. Itu sebabnya dia tidak membiarkan Wu Juntu berpartisipasi dalam pertempuran itu, hanya untuk mencegahnya menjadi lebih terkenal dan tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Namun bahkan dalam situasi ini, Wu Juntu tiba-tiba menjadi terkenal seketika, dan sekarang dia cukup berani untuk memimpin orang langsung ke Litianba. Litianba sama sekali tidak penting. Yang penting orang ini mulai tidak mematuhi perintah. Wajah Kuleskar penuh penyesalan dan amarah. Meski sudah lama mengetahui bahwa Wu Juntu bukanlah orang yang mudah dikendalikan, namun siapa sangka ia mampu membentuk tim dan bekerja sendiri secepat itu. Ratusan orang. Kuleskar benar-benar tertekan. Namun saat mengejarnya, Wu Juntu sudah membawa anak buahnya pergi. Kuleskar hanya bisa melihat ke arah tim yang jauh dan mengumpat dengan keras, tidak mempedulikan wajah pemimpinnya sama sekali. Sialan, aku seharusnya membunuhnya saat dia pertama kali keluar, tapi aku tidak menyangka dia akan membakar punggungku setiap kali dia punya kesempatan. Bajingan ini, Kuleskar berteriak dengan marah. Tapi dia hanya bisa mengutuk beberapa patah kata. Pertempuran di Kabupaten Butong telah berlangsung selama beberapa hari, dan akan segera dikalahkan. Dia tidak bisa meninggalkan saudara-saudaranya dan mengejar Wu Juntu, bukan? Singkatnya, Kuleskar tidak bisa menelan bau mulut ini. Ini adalah kerugian terbesar yang dideritanya sejak meninggalkan desa Chenjia. Awalnya, setelah meninggalkan desa Chenjia, semuanya berjalan lancar di Kuleskar, dan orang-orang di bawah komandonya juga patuh, menembak kemanapun dia diperintahkan. Lawan yang mereka pukul juga sangat rapuh, langsung terbelah dimanapun mereka memukulnya. Meski Kabupaten Wanian dan Kabupaten Butong saat ini tampak dijaga ketat, namun nyatanya mereka mempertaruhkan nyawa manusia dan jauh berbeda dengan desa Chenjia saat itu. Tuan Ketua, orang ini, Wu Juntu harusnya sangat bersemangat untuk membuktikan dirinya. Kita harus mempercepat. Jika dia sudah menduduki bendungan Litian dan kita belum menaklukkan Kabupaten Butong, maka kita akan dipermainkan di tangannya, pasti ingin melihat kita mempermalukan diri sendiri. Perkataan pria itu langsung mengenai paru-paru Kuleskar, membuat wajahnya segelap dasar pot. Ayo pergi, mari kita rebut Kabupaten Butong dalam semalam. Bukankah Wu Juntu ingin membuktikan diri? Mari kita tunjukkan padanya bahwa usia tua masih lebih panas. Mengucapkan pepatah terkenal dari dinasti Zhou, Kuleskar dengan cepat mengirimkan lebih banyak tenaga dan mencoba merebut Kabupaten Butong dalam semalam. Namun serangan yang begitu sengit membuat pertahanan Kabupaten Butong semakin ketat. Cepat, cepat, rebus minyaknya dan bakar para bajingan Qiang itu sampai mati. Di mana anak panahnya? Apakah tidak ada anak panah? Sial, bagaimana kita bisa melawan orang-orang Qiang gila ini tanpa anak panah? Mereka datang dari utara lagi. Cepat, pergi dan hentikan mereka, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya jika mereka menyelinap ke kota. Para bajingan itu bubar begitu mereka masuk. Ada lusinan dari mereka berlarian akhir-akhir ini, dan mereka telah membunuh ratusan orang di daerah ini. Garis pertahanan di Kabupaten Butong tertib dalam kekacauan, dan orang-orang Qiang tidak pernah mampu menembus garis pertahanan. Hal ini disebabkan oleh pemimpin tentara elit, Ning Kaicheng. Ning Kaicheng adalah pemimpin batalion Kuizi dari tentara Gunzu dan kepala pertahanan Kabupaten Budong saat ini. Tingkat militernya masih online. Dia telah bertempur bolak-balik dengan orang-orang Qiang dalam beberapa hari terakhir. Banyak kerugian yang terjadi, bahkan beberapa orang Qiang memasuki kota dan menimbulkan kekacauan di kota, namun garis pertahanan utama tetap tidak runtuh. Saat ini, Ning Kaicheng berdiri di tembok kota di Kabupaten Budong, yang jauh lebih kuat dari desa Chenjia. Sambil memegang pisau panjang di pinggangnya, dia dengan tenang berkata kepada utusan yang dikirim oleh Liu Yanho, kembalilah dan beritahu Tuan Liu, selama Kabupaten Budong ini ada, saya akan berada di sini. Jika Kabupaten Budong mati, saya tidak akan pernah hidup sendirian. Meskipun orang-orang Qiang kuat, masih merupakan mimpi untuk menerobos Kabupaten Budong dari tangan saya. Ning Kaicheng pada awalnya bukanlah orang yang tangguh.
Sejak dia menderita kerugian besar di tangan Chen Ce dan kehilangan lebih dari 100 anggota elit batalion Kuizi, Ning Kai Cheng tahu bahwa ada gunung di luar gunung yang lebih tinggi, dan ada langit di atas langit. Dia sangat terobsesi dengan pria bernama Chen Ce di Litianba itu, dan dia terus berpikir bahwa ketika dia menemukan peluang baru, dia harus bertarung dengan pria itu lagi. Namun kini situasinya telah menjadi perang dengan orang-orang Qiang, dan di awal perang, Ning Kai Cheng baru mengetahui bahwa anak laki-laki bernama Chen Ce ternyata berasal dari desa kecil di kawasan Chengzu bernama Desa Chenjia. Ketika mengetahui berita tersebut, Ning Kai Cheng menjadi sangat bangga. Dia merasa status Chen Ce jauh lebih rendah darinya. Tapi kemudian dia mengetahui berita lain. Orang sebangsa bernama Chen Ce ini, bersama kelompok penduduk desanya, memblokir sekelompok setan Qiang dari pegunungan di luar desa kecil Chenjia. Ketika berita itu datang, Ning Kai Cheng dan yang lainnya memiliki reaksi pertama yang sama. Mereka semua mengira bahwa orang-orang Qiang ini sudah bertahun-tahun tidak keluar dari pegunungan, dan sekarang mereka sepertinya sudah kehilangan kontak dengan dunia dan tidak lagi menjadi legenda. Itu sangat lemah sehingga bahkan desa kecil Chenjia mampu memblokir mereka untuk masuk ke desa dan membunuh semua orang Qiang. Pasti orang Qiang terlalu lemah. Tetapi ketika pasukan Qiang yang tersisa ini membunuh orang-orang di Kabupaten Qinghe secepat angin musim gugur menyapu dedaunan yang berjatuhan, dan ketika pasukan Qiang yang tersisa ini datang ke Gunzu dengan kecepatan yang menghancurkan, Ning Kai Cheng dan yang lainnya menyadari bahwa, ayolah, mungkin itu tidak benar, bahwa orang-orang Qiang ini terlalu lemah, tetapi tempat hantu bernama Desa Chenjia itu sangat kuat. Oleh karena itu, semua orang di Gunzu dengan suara bulat setuju untuk bekerja sama dengan Su Yichang dari Chengsu. Mereka ingin menggabungkan kekuatan kedua negara untuk melawan rakyat Qiang, dan pada saat yang sama mencabut desa Chenjia yang arogan. Terus terang, apakah itu Chengzu atau Gunzu, tidak diperlukan keberadaan yang begitu mengagumkan. Setelah mengantar utusan khusus Liu Yanhu, alis Ning Kai Cheng menyatu. Apa yang terjadi dengan orang-orang Qiang sialan ini? Mengapa mereka menyerang semakin ganas? Apakah mereka sudah minum obat? Jagalah untukku, kirim lebih banyak orang, dan jaga seluruh garis pertahanan untukku. Teriak Ning Kai Cheng. Dia memarahi, dan pada saat yang sama dia mengambil tindakan secara pribadi, dengan busur dan anak panah terhunus, dan menembak jatuh satu persatu orang Qiang yang memanjat tembok kota. Masing-masing orang Qiang ini sangat pandai memanjat, dan jika tidak hati-hati, mereka akan bisa memanjat tembok kota. Setelah orang-orang Qiang memasuki kota, mereka tidak akan terlalu banyak berkonfrontasi dengan para prajurit. Mereka akan segera berlari ke pusat kota dan kemudian melakukan pembunuhan besar-besaran di kota, membunuh semua pria dan wanita yang mereka lihat, bahkan orang tua dan anak-anak. Namun, itu terlalu kejam, dan itu membuat semua prajurit Gunzu semakin melawan mereka, karena kerabat mereka ada di belakang mereka. Apa yang Ning Kai Cheng tidak dapat pahami adalah bahwa dalam situasi yang sama, bagaimana desa kecil Chenjia dapat mempertahankan diri lebih baik daripada pasukan besar dari Gunzu. Bukan saja mereka tidak dibunuh oleh orang-orang Qiang di desa Chenjia, mereka juga membunuh semua orang Qiang yang menyerang. Pasti ada rahasia dengan busur tangan mereka. Sial, Tuan Liu telah menemukan begitu banyak pengrajin terampil, tapi dia masih belum bisa meniru busur tangan itu. Kalau saja kita bisa memiliki jenis busur tangan seperti yang ada di desa Chenjia di pertempuran ini, jika kita memiliki panah otomatis, maka kita pasti tidak akan berada dalam kekacauan seperti sekarang. Meskipun dia menyalahkan orang-orang Liu Yanhu atas kinerja buruk mereka, Ning Kai Cheng tetap tidak berani ceroboh dan secara pribadi berpatroli di tembok kota untuk memblokir orang-orang Qiang yang mungkin datang ke kota. Kedua sisi serangan dan pertahanan menjadi gila. Mereka berdua ingin membuktikan diri. Ning Kai Cheng tidak mau kalah dengan Chen Ce. Jika kota Budong besar tidak bisa bertahan seperti tentara Chen Jiachun, jika dia dikalahkan oleh orang Qiang, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk bertarung dengan Chen Ce? Di sisi lain, Kuleskar berpikir jika dia tidak bisa merebut Kabupaten Butong sebelum Wu Juntu merebut Bendungan Litian, dia juga akan kehilangan muka dan kehilangan kehormatan sebagai pemimpin suku Qiang. Oleh karena itu, kedua belah pihak memusatkan energi mereka pada satu hal, yang mengubah pertempuran pertahanan kota di Kabupaten Butong menjadi tempat penggilingan daging. Tidak hanya pasukan pertahanan kota yang menderita banyak korban, tetapi bahkan rakyat Qiang pun menderita banyak korban. Bab 396. Di Bendungan Litian, beberapa cerobong asap tinggi mengepulkan asap hitam siang dan malam.
Meski perang sudah dekat, produksi pabrik batu bata api dan pabrik semen tetap tidak berhenti. Namun saat ini, tembok tinggi telah didirikan di sekeliling seluruh area produksi Litianba. Tinggi tembok 4 meter, dan semen di atas tembok banyak dilapisi kaltrop besi berkarat. Kaltrop besi yang dibuat khusus ini tertanam di dinding, ditutupi karat dan merupakan pisau tetanus yang sempurna. Selain tembok ini, tanah di dalam tembok juga banyak ditutupi dengan perangkap binatang, kaltrop berkarat, kawat berduri yang pertama kali dibuat oleh pabrik baja dan peralatan kecil lainnya. Tentu saja, hal-hal ini tidak cukup untuk membunuh musuh sepenuhnya, mereka hanya menambah sedikit masalah pada mereka. Pembunuh besar sebenarnya adalah para pejuang Litianba. Saat ini, Litianba terang benderang dan ramai, dan Li Linzi memimpin orang-orang untuk menyambut tim yang bergegas membantu dari desa Chenjia. Ketika Chen Xiaobing muncul di Litianba menunggangi seekor gajah raksasa, masyarakat di Litianba langsung merasakan rasa aman yang luar biasa. Sosok gajah yang kekar dan hidung yang lentur itu sangat mengejutkan. Gajah raksasa saat ini sedikit berbeda dengan gajah raksasa aslinya, yang asli hanyalah seekor gajah biasa tanpa senjata dan tanpa baju besi. Namun kini gajah raksasa tersebut telah dilindungi. Lapisan pelindung rantai yang terbuat dari kawat berduri melindungi tubuh dan perut gajah, mencegahnya ditembus oleh busur dan anak panah musuh. Kedua gading gajah raksasa tersebut juga telah dimodifikasi. Gading aslinya yang pendek dan tebal telah dimodifikasi menjadi pisau baja yang tajam. Panjang gading dan pisaunya mencapai 1,80 meter, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan kedua pedang ini secara langsung. Namun yang paling menakutkan adalah senjata di hidungnya. Senjata ini dibuat khusus untuknya oleh Chen Ce. Ini adalah senjata yang pas dengan pegangan hidungnya. Penusuknya ditancapkan pada sepotong kayu yang berlubang. Pada kayu tersebut terdapat gagang kayu mendatar yang digunakan untuk menggulung dan menggunakan belalai gajah. Benda yang mirip dengan sarung tinju ini dapat membuat gajah raksasa ini mengeluarkan kekuatannya yang paling mengerikan, sehingga tidak ada lagi apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Saat ini, di bendungan Litian, banyak orang yang mengelilingi gajah raksasa tersebut, melihatnya dengan takjub. Ketika Li Linzi menerima berita tersebut, dia juga melihat gajah raksasa tersebut dengan kaget, dan kemudian dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chen Xiaobing dan yang lain atas bantuan gajah raksasa tersebut. Tuan mengutus kami ke sini untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang Qiang, yang mungkin menyerang bendungan Litian, Chen Xiaobing menjelaskan dengan cepat. Li Linzi tersenyum dan berkata, dia bertekad. Dengan kedatanganmu, garis pertahanan kita pasti akan stabil. Setelah kedua belah pihak bersikap sopan untuk beberapa saat, Chen Xiaobing juga memperlihatkan seekor harimau, yang membuat semua orang di Litianba semakin takjub. Meskipun gajah raksasa terlihat sangat kuat, dalam pemahaman konvensional semua orang, harimau adalah pembunuh dan binatang buas yang sebenarnya. Bagaimana jika Anda keluar dan bertanya kepada orang-orang, apakah gajah yang lebih kuat, ataukah harimau itu lebih kuat? Diperkirakan lebih dari 80% orang akan menjawab harimau. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya, tetapi kecintaan atau kekaguman masyarakat awam terhadap harimau lebih kuat. Tuan Chen bahkan bisa menjinakkan harimau dan gajah raksasa. Sungguh menakjubkan. Saya dengar gajah raksasa itu direnggut dari tangan orang Qiang. Sekarang ia berperilaku seperti anak kecil. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Chen, dia telah banyak membantu Litianba kita, hahaha, sekarang lebih baik. Sebelumnya, saya khawatir tentang orang Qiang dan Kui Ziying di Gunzu, tapi sekarang saya masih takut pada burung. Jika kavaleri dari Kam Kuizi berani datang lagi, yang harus mereka lakukan hanyalah meminta harimau ini maju dan mengaum, dan kuda perang itu akan ketakutan setengah mati, bukan? Gajah raksasa itu pasti kuat. Jauh lebih besar dari kuda perang. Rasa kekuatan ini sangat kuat. Harimau memang kuat, tapi gajah raksasa terlalu besar. Tanpa kecepatan harimau, saat harimau muncul, kuda perang itu tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang di Litianba bahkan mulai berdebat tentang siapa yang lebih berkuasa. Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak punya waktu untuk peduli dengan diskusi semua orang, tetapi dengan cepat mengambil alih seluruh garis pertahanan Litianba. Li Linzi juga menyampaikan kabar baik kepada Chen Xiaobing. Sebagian besar anggota kelas mata-mata remaja yang pergi ke Gunzu untuk memata-matai berita tersebut telah kembali. Kecuali Chen Wu. Mereka membawa kembali seluruh berita Gunzu, yang cukup komprehensif.
Melalui mereka, kita semua tahu tentang kerja sama antara Gunzu dan Cheng Su. Su Yichang dan Liu Yanhu yang bodoh benar-benar bergabung. Pantas saja Su Zhengbang dan Yu Chengxin berani menangkap keluarga Liu di kota Rongdong. Mereka telah menemui jalan buntu dengan ini. Mendengar berita yang dibawakan kembali oleh mata-mata dari kelas remaja, Yuli, Chen Xiaobing dan yang lainnya sangat bersemangat. Di mana Chen Wu? Mengenai putranya, Chen Xiaobing masih harus bertanya. Meskipun dia sangat percaya pada Chen Wu, ayah tua itu akan selalu khawatir. Saudara Chen Wu menjalankan misi rahasia, dan kami tidak tahu keberadaan spesifiknya. Seorang pemuda menjawab pertanyaan Chen Xiaobing. Chen Xiaobing mengangguk, tetapi dia tidak bertanya lagi, karena dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya. Mereka akan mengatakan apapun yang mereka bisa katakan tentang hal-hal ini, dan apa yang tidak bisa mereka jelaskan. Lebih baik tidak melakukannya, mengatakan apapun. Saat melakukan sesuatu di luar, misi rahasia semacam ini, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, jika tidak, ada kemungkinan identitasnya bocor. Ini juga diajarkan oleh Chen Che, jadi semua orang memahaminya. Chen Xiaobing, Yuli dan yang lainnya semuanya mengambil alih garis pertahanan Litianba, dan bahkan Hulukou diduduki oleh orang-orang dari desa Chenjia. Dalam hal ini, masyarakat Litianba masih agak belum yakin. Terutama Xie Kui, Guan Si dan yang lainnya cukup tidak puas dengan kelakuan masyarakat di desa Chenjia yang melampaui kewenangannya. Oke, singkirkan wajah cemburumu. Bukankah ini masih pekerjaan yang bagus? Apakah kamu tidak senang jika orang lain membantu? Zhou Jinan tersenyum pahit untuk menenangkan Xie Kui dan yang lainnya. Pada akhirnya, tidak apa-apa untuk tidak menghiburnya, tetapi begitu dia dihibur, itu semakin merangsang mereka berdua. Xie Kui mendengus, mereka bahkan mengambil alih Hulukou. Seberapa besar mereka tidak mempercayai kita? Tidak peduli apa, kita telah mengalahkan pasukan Kuizing. Apakah orang-orang di desa Chenjia memiliki lebih banyak lengan atau lebih banyak kaki? Mengapa mereka mengambil alih pertahanan? Saudara Zhou, kamu tidak melihat wajah Chen Xiaobing dan Yuli, seolah-olah ini adalah rumah mereka. Kamu harus mengerti, ini Litianba, bukan desa Chenjia mereka. Guan Si mengangguk dan berkata, saudara Xie benar, ini Litianba, kita seharusnya hanya mendengarkan kakak perempuan tertua. Tidak peduli apa, Chen Che bukanlah kakak perempuan tertua kita. Saya tahu dia ingin menjaga Litianba, dan niatnya baik, tapi bantuan mereka harus berdasarkan persetujuan kita, bukan memaksa mereka untuk memimpin. Betul, belum jelas siapa tamunya dan siapa tuan rumahnya. Jadi mulai sekarang, apakah Litianba tidak akan bermarga Chen? Menghadapi keluhan Guan Si dan Xie Kui, Zhou Jinan hanya bisa menghibur mereka dengan senyum masam, lalu berbalik dan menceritakan keluhan mereka kepada Li Linzi. Li Linzi mengerutkan kening, kejadian ini benar-benar menimbulkan reaksi besar dari mereka. Ini bukan hanya 1 atau 2 hari, kan? Apakah ada orang lain yang punya gagasan seperti itu? Li Linzi merasa tidak nyaman dan berada dalam dilema. Di satu sisi, Chen Che adalah suaminya, dia harus mengabdikan dirinya sepenuh hati padanya, dan di sisi lain, mereka adalah saudara laki-laki yang mengikutinya untuk menaklukkan dunia. Ada masalah antara kedua pihak, dia benar-benar berada dalam dilema. Hanya saudara Xie dan kakak keempat yang punya keluhan. Terus terang, ini masalah wajah. Jika Chen Xiaobing dan Yuli dapat menurunkan postur mereka dan melepas garis pertahanan Litianba dengan rendah hati, maka Xie Kui dan Guan Si mungkin akan merasa jauh lebih baik. Tapi ternyata tidak. Chen Xiaobing dan Yuli sama-sama pria lurus, lugas, dan garis pertahanan itu penting. Sebelum mereka datang, mereka sudah berdiskusi dengan Chen Che, area mana saja yang ingin mereka ambil alih, jadi mereka langsung menempatinya begitu mereka datang. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan suasana hati penduduk setempat. Awalnya, orang-orang dari desa Chenjia ada di sini untuk membantu, dan mereka bertindak dengan kepala di pinggang. Siapa yang punya banyak waktu untuk peduli apakah dia telah menyinggung perasaan mereka atau peduli dengan emosi mereka? Apalagi Chen Xiaobing, bahkan jika Chen Che datang, dia khawatir Chen Che juga tidak akan memperhatikan hal ini. Li Linzi dengan cepat mengklarifikasi hubungan penting tersebut, dan kemudian menemui Xie Kui dan Guan Si. Mereka berdua mengira Li Linzi ingin berdiri bersama mereka sejak awal. Namun, Li Linzi menekannya dengan kuat begitu dia muncul. Saudara Guan dan saudara ketiga Xie,
dapat dikatakan bahwa Li Tianba dan desa Chenjia tidak dapat dibedakan satu sama lain. Chen Ce telah melakukan begitu banyak hal di Li Tianba kita, saya yakin Anda dapat melihatnya. Setelah sekian lama, apakah kita belum bisa beradaptasi dengan desa Chenjia? Sekarang adalah masa krisis. Ada perwira dan tentara dari Gunzu di depan, dan ada orang-orang Qiang yang mengerikan di belakang. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sombong. Selain itu, sejujurnya, apa yang mereka lakukan sebenarnya cukup baik. Bagaimana jika Anda diminta melakukannya? Bisakah Anda melakukan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan sekarang? Li Linzi mengkritik mereka berdua. Ekspresi mereka jelek, tapi juga melembut. Pelajaran yang diajarkan oleh kakak perempuan tertua adalah bahwa status kita rendah dan kita tidak boleh berpikiran sempit. Jangan khawatir kakak tertua, kami hanya mengobrol. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kedua orang itu memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya. Li Linzi berbicara dengan mereka dengan sungguh-sungguh selama beberapa saat sebelum membiarkan mereka pergi. Begitu mereka pergi, Li Linzi memanggil orang-orang dari kelas remaja mata-mata Chen Jiachun. Temukan cara untuk mengawasi mereka. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, beritahu saya sesegera mungkin. Orang-orang di kelas remaja telah ditingkatkan secara kolektif setelah keluar kali ini. Belum lagi, kemampuan mereka untuk berpura-pura beradaptasi dengan adegan tertentu telah melampaui banyak orang. Setidaknya kali ini, selusin remaja datang. Kecuali Chen Wu, yang belum kembali, yang lainnya kembali dengan selamat, dan telah memberikan kontribusi besar pada upaya bersama antara Gunzu dan Chengzu, rahasia pejabat Gunzu semuanya terungkap. Oleh karena itu, pilihan terbaik Li Linzi adalah mengirim mereka untuk memantau Guan Xi dan Xie Kui. Bersambung ke bab selanjutnya.